Bisa dimulai? Belum ya? Ya. Iya, betul, betul, sahih.
خلاص. Zoom ini ya. Zoom. بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة لمن شاء بين كل بين مدرسة بين كل أذان بين كل أذان صلاة. Kita mulai ya. Nah, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha
wa kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Ashabul Hijrah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada segenap pengurus takmir Masjid Ar-Rahman Prim Kopal Juanda yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat mutlaqah maupun nikmat muqayyadah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dua nikmat yang dua-duanya wajib untuk kita syukuri. Nikmat yang pertama adalah nikmat mutlaqah. Nikmat mutlaqah adalah nikmat yang mengantarkan kepada seorang hamba pada kebahagiaan yang abadi. Dan nikmat mutlaqah ini hanya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman saja. Sedangkan orang-orang kafir mereka tidak mendapatkan nikmat mutlaqah. Apakah saja apa itu nikmat mutlaqah? Di antara bentuknya adalah nikmat Islam, nikmat diberikannya kita kemudahan untuk mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmat diberikannya kita hidayah taufik sehingga kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, mana itu tauhid, mana itu syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Semua itu adalah karena hidayah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Maka inilah nikmat yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan yang abadi, yaitu surganya Allah Azza wa Jalla. Nikmat yang Allah berikan khusus untuk orang yang beriman saja. Adapun yang kedua adalah nikmat muqayyadah. Namanya saja muqayyad. Muqayyad maksudnya adalah nisbi, sementara. Nikmat ini bukan hanya orang-orang beriman saja yang Allah berikan, tetapi orang-orang kafir sekalipun Allah berikan. Allah tidak zalim kepada mereka, tetapi sifatnya cuma sementara untuk di dunia. Di antara bentuk nikmat muqayyadah ini adalah nikmat sehat, nikmat diberikan pasangan hidup yang baik, diberikan anak keturunan yang baik, dimudahkan mencari rizki. Ini adalah nikmat yang bukan hanya orang Islam saja Allah berikan. Orang kafir pun juga diberi sehat oleh Allah. Bahkan mereka diberikan harta berlebih, diberikan kemudahan mencari rizki, diberikan pasangan hidup yang tampan dan cantik, anak-anak yang pintar. Nikmat muqayyadah, sifatnya sementara. Oleh karena itu kita wajib bersyukur kepada Allah. Malam hari ini Allah telah memberikan kepada kita dua nikmat itu sekaligus. Allah berikan kita nikmat Islam, nikmat hidayah taufik, nikmat dijadikan orang yang beriman, nikmat dijadikan orang yang mengenal sunnah, nikmat sehat, nikmat dimudahkan oleh Allah untuk melangkahkan kaki menuntut ilmu di salah satu rumah Allah, nikmat diberikan pasangan hidup soleh soleha, nikmat diberikan anak keturunan soleh soleha, diberikannya kita tempat tinggal sehingga kita bisa terhindar dari tetesan air hujan dan bahaya-bahaya dari makhluk-makhluk Allah yang lainnya dan seterusnya.
bisa terlindungi dari sengatan matahari dan seterusnya. Oleh karena itu maka semua nikmat-nikmat ini wajib untuk kita syukuri. Semoga kita semua tercatat di sisi Allah hamba-hamba syakirin yang pandai bersyukur atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nabi SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa agar nikmat yang Allah berikan kepada kita ini tidak lenyap. Doa itu berbunyi, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu iman yang tidak akan pernah lepas, wa na'iman la yanfat, nikmat yang gak pernah habis, wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi, dan memohon kepadamu untuk bisa menyertai Nabi Muhammad di surga yang tertinggi kekal selama-lamanya. Hadis ini riwayat Ibnu Hibban, dan Nabi ajarkan doa ini kepada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Doa ini Bapak Ibu bisa dapatkan di buku yang ditulis oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala dalam buku kumpulan doa dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Bisa dihafal karena doa ini termasuk doa jami', doa yang singkat ringkas tetapi mengandung mencakup semua perkara, semua hal. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita. Kita masih berbicara kitab yang ditulis oleh Syekh Khalid Al-Husainan hafizahullah ta'ala, kitab yang berjudul Aksaru min alfi sunnatin fil yaumi wal laylah, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, diterbitkan oleh Pustaka Imam Asy-Syafi'i, lebih dari 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam. Kita masih berada pada yaitu sunnah yang nomor berapa Bapak Ibu sekalian? Ya, sunnah yang ke-9, sunnah dalam adzan. Betul, sunnah dalam adzan. Dan pada waktu itu kajian kita yang terakhir bulan yang lalu, semestinya kan kajian kita ini di Jumat pekan keempat, tapi karena satu dan lain hal, yaitu sehingga kajian ini dimajukan di Jumat pekan yang kedua hari ini, dan untuk berikutnya insya Allah sesuai jadwal Jumat pekan keempat insya Allah. Kita lanjutkan materi kita tentang seputar adzan. Ada kurang lebih 30 soal tanya jawab seputar adzan. Memang saya buat seperti itu supaya ngajinya itu enak. Ada pertanyaan, ada jawaban seputar adzan. Ada pertanyaan, ada jawaban. Terakhir pertemuan bulan yang lalu kita sudah berada pada pertanyaan nomor 19. Kalau tidak salah pertanyaan yang ke-19 itu adalah bagaimana hukumnya keluar dari masjid setelah adzan tanpa uzur. Bagaimana hukumnya? Yaitu keluar dari masjid setelah adzan tanpa uzur. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka tentunya berdasarkan hadis yang sahih riwayat Abu Dawud, bisa dibuka dalam hadis riwayat Abu Dawud untuk mereview sedikit dari pertanyaan yang terakhir, nomornya 536. Abu Dawud nomor 536. Silakan kita lihat. Ya, Abu Dawud 536. Silakan. Abu Sya'sa, silakan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Silakan. 536. Dari Abu Sya'sa, dia berkata, ya, baik, kami pernah bersama di masjid bersama Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan. Lalu ada seorang laki-laki
Baik, baik. Ada laki-laki yang keluar ketika sudah dikumandangkan adzan asar. Ternyata apa yang terjadi? Abu Hurairah berkata, Ya, ketahuilah, sungguh orang ini telah mendurhakai Abul Qasim. ya, orang ini telah berbuat durhaka kepada Abul Qasim. Siapa yang dimaksud ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang ini telah mendurhakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak boleh, yaitu keluar masjid sesudah adzan. Bahkan disebutkan di dalam riwayat yang lain, bisa dibuka dalam Sahih Targhib wa Tarhib jilid 1 nomornya 263. Nanti jangan ditutup karena nomornya nanti berdekatan. 263 dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adrakahul adanu fil masjidi summa kharaja lam yakhruj li hajatin wa huwa la yuridur raj'ata fahuwa munafiq. Silakan baca. Diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia berkata, Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa isi sabdanya? barang siapa mendapatkan azan di masjid, Terus kemudian dia keluar, lanjut. dia keluar bukan karena suatu hajat, Dia keluar bukan karena suatu hajat. Lanjut. dan dia tidak ingin kembali, Dan dia tidak punya niat balik lagi ke masjid itu, maka dia adalah seorang munafik. maka dia dicap munafik. Berarti ciri munafik itu banyak, Bapak Ibu sekalian. Ciri orang munafik itu bukan hanya 3 yang selama ini kita dengarkan. Kalau bicara suka bohong, kalau berjanji sering diingkari, kalau diberi amanah khianat. Bukan hanya 3. Kalau kita lihat di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para alim ulama, tidak kurang dari 30 ciri munafik itu. Salah satunya ini, keluar masjid tanpa suatu uzur sesudah adzan keluarnya, maka dia divonis munafik. Dan Bapak Ibu tahu, yang namanya munafik itu adalah ancamannya berat, ya dunia ya akhirat. Kalau ancaman akhirat, orang munafik ini tempatnya neraka, keraknya neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. An-Nisa ayat 145 itu. Sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada neraka paling bawah, keraknya neraka. Bahkan di dalam surat An-Nisa di ayat yang lain, orang munafik itu nerakanya dikumpulkan jadi satu dengan orang-orang kafir. Itu An-Nisa kalau nggak salah ayatnya 148 kalau nggak salah. Dikumpulkan jadi satu. Makanya yaitu penduduk permanen neraka ya cuma 3 orang. 2 orang sudah dibaca oleh imam kita tadi sholat isya di masjid ini, surat Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru, itu terutama di ayat 6, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyriki, dan seterusnya. Yaitu dalam hal ini adalah orang-orang yaitu yang kekal di dalam neraka ada 3. Yang pertama adalah orang-orang kafir, yang kedua adalah orang-orang musyrik, itu di surat Al-Bayyinah ayat 6, dan yang ketiga orang munafik, ya ini penduduk permanen neraka. Cuma 3 orang ini. Lah salah satu cirinya ya ini, ya. Makanya ada munafik itu munafik i'tiqad, ada munafik amali. Ada munafik i'tiqad, ini munafik besar ini, mengingkari semua yang Allah dan Rasulnya syariatkan, diingkari. Lisannya mengatakan sami'na tetapi hatinya menolak, lisannya mengatakan wa ata'na tapi hatinya mengingkari, tidak suka. Nah, bahkan membenci ajaran Nabi, ya. Jadi ini munafik i'tiqad. Nih ya. Adapun kalau munafik amal, munafik dalam perbuatan banyak, suka menunda-nunda waktu sholat, banyak cirinya. Disebutkan ciri munafik itu dalam Al-Quran luar biasa. Surat An-Nisa itu banyak bicara orang munafik. Surat An-Nisa ayat 142. Misalnya ini ya, An-Nisa 142. Allah Ta'ala berfirman di An-Nisa ayat 142. Allah berfirman,
jelas sekali ada 3 ciri orang munafik di ayat ini. Silakan Pak Thoiban. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Nah, tetapi Dan Allah akan membalas tipuan mereka. lanjut ciri orang munafik. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Nah, mereka berdiri dengan malas. 1, sholatnya malas. Maksudnya berdiri dengan malas, suka menunda-nunda waktu sholat. Sholat subuhnya sudah matahari terbit. Ya, ini dengan sengaja ini ya, bukan karena tanpa sengaja. Zuhurnya mau asar, asarnya mau maghrib, begitu seterusnya. Lanjut terus, kemudian. Mereka bermaksud riya Duh. dengan sholat itu. Baik, orang munafik itu cirinya suka ibadahnya itu pencitraan. Ibadahnya itu cuma butuh apresiasi. Kalau tidak ada yang muji, dia malas ibadah. Itu cirinya orang munafik. Makanya sholat yang paling berat bagi orang munafik subuh sama isya. Sholat yang paling berat bagi orang munafik subuh sama isya. Kenapa? Karena di zaman Nabi nggak ada lampu, sehingga ketika subuh dan isya gelap. Wong dikatakan dalam sebuah hadis, mereka para sahabat itu baru tahu siapa orang yang ada di sampingnya ketika sholat subuh. Itu kalau sudah waktu suruk, sehingga mereka tahu siapa yang ada di sampingnya. Maka orang munafik nggak mau ke masjid kalau subuh sama isya. Kenapa? Nggak ada yang lihat. Tapi kalau zuhur sama asar ke masjid, banyak yang lihat. Itulah orang munafik. Ibadahnya itu pencitraan. Sergap kalau dilihat orang, rajin taklim kalau dipuji orang. Ya itu. Ya, dikit-dikit ya nulis status OTW taklim. Allah. Ngapain ria? Ya, OTW taklim, ngapain? Nggak usah. Ya, lagi ibadah taklim kemana? Misalnya ya, ada ustadz kibar, ustadz kita, ustadz senior. Ya, jamaahnya banyak, taklim. Nanti status lagi taklim sama ustadz fulan. Ya Allah, ya. Apalagi foto sama ustadznya taruh. Seakan-akan supaya orang tahu kalau dia itu lagi. No. Ngapain ria ibadahnya? Ciri orang munafik itu begitu, Bapak Ibu. Terus lanjut terakhir, zikirnya bagaimana orang munafik? Lanjut, silakan. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Sedikit sekali zikirnya, mengingat Allahnya sedikit. Makanya salah satunya ya ini juga disebutkan, keluar dari masjid sesudah adzan. Itu ciri munafik. Ya, jadi saya sengaja menyampaikan ini supaya kita ini faham. Ya, bahayanya orang munafik itu seperti itu. Bahkan orang munafik itu kalau meninggal ya tidak disolati dan tidak didoakan, Bapak Ibu. Nggak boleh disolati, nggak boleh nyolati orang munafik. Mana dalilnya? Surat At-Taubah. Allah berfirman di surat At-Taubah. Coba Pak Thoiban, surat nomor 9 Pak Thoiban, ayatnya 84. Surat 9 ayat 84. Allah Ta'ala berfirman, At-Taubah ayat 84. Allah berfirman, no. Silakan. Dan janganlah kamu sekali-kali menyolati jenazah seorang yang mati di antara mereka. Orang-orang munafik dalam kurungnya. Lanjut teruskan. Dan janganlah kamu berdiri mendoakan di kuburnya. Duh, terus lanjut. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya. Dan mereka mati dalam keadaan fasik. ini kalau arti yang lain ya, arti yang lain ini. Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka orang-orang munafik selama-lamanya. Nggak boleh selama-lamanya. Dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya, sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya dan mereka mati dalam keadaan fasik. Kalau mati nggak disolati, nggak didoakan. Ya. Dan mereka mendapatkan azab kubur. Ya, bayangkan azabnya bertubi-tubi, Bapak Ibu. Kalau ingin tahu orang munafik ini azabnya bertubi-tubi, Allah sebutkan di surat At-Taubah ayatnya 101 ini. At-Taubah 101. At-Taubah dan An-Nisa paling banyak bercerita tentang orang munafik. Allah Ta'ala berfirman, At-Taubah 101. Kita dengarkan.
Silakan. Di antara orang-orang Arab Badui yang di sekelilingmu itu ada orang-orang munafik. Ada orang-orang munafik. Dan di antara penduduk Madinah, Dan juga di antara penduduk Madinah, mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. di antara penduduk Madinah juga ada orang munafik. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Engkau Muhammad, Kamu Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kami, kata Allah, tetapi kamilah yang mengetahui mereka. apa itu azabnya? Nanti mereka akan kami siksa 2 kali. Stop. Kami siksa nanti mereka 2 kali. Yang sekali di dunia, yang sekali di dalam kubur diazab. Lanjut setelah kubur, teruskan. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. 3 kali berarti dunia dapat, kuburan dapat, neraka dapat. Jelas. Adresnya itu jelas orang munafik itu, alamatnya. Oleh karena itu bahaya. Lah cirinya banyak, seperti tidak sholat Jumat 3 kali. Ya, itu ciri orang munafik. Banyak. Termasuk keluar dari masjid ketika setelah adzan. Nggak boleh, divonis munafik. Kecuali Bapak Ibu sekalian, kalau memang keluar masjidnya itu ada uzur. Di antara uzurnya adalah ingin memperbaharui wudhu, boleh. Atau misalnya lagi menyambut tamu tetapi tetap berniat untuk kembali ke masjid sebelum iqamah. Misalnya datang susulan keluarganya, di rumah ada tamu, dia keluar dari masjid padahal sesudah adzan, dan dia tetap ingin balik ke masjid asalkan belum iqamah, sebelum iqamah. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian, kalau ada ini, misalnya ini ada ketika kita masuk masjid ini ya, adzan subuh. Ternyata begitu kita sholat tahiyatul masjid, kita membaca di salah satu media sosial, terdengar berita di masjid X gitu ya, ada taklim, kajian Ustadz Fulan. Ya, itu ya, apalagi ustadz senior kita misalnya. Maka Anda berpikir, ini kalau saya sholat nunggu iqamah, nunggu sholat ya, apalagi nanti imamnya bacaannya panjang, kayaknya telat saya taklim ke sana, belum perjalanannya, belum parkirnya nanti, wah telat ini. Wis sekarang aja kalau gitu. Itu boleh dengan syarat sampai di masjid itu belum iqamah. Dengan syarat itu. Tapi kalau sampai di masjid itu iqamah, bahaya. Apalagi perbuatan kita ditiru oleh orang lain, seakan orang itu membenarkan, berarti boleh keluar dari masjid setelah adzan. Maka kita memberi contoh yang buruk kepada mereka, dosanya berlipat. Hati-hati. Maka label munafik, na'udzubillah, akan menimpa pada seseorang tersebut. Oleh karena itu hati-hati ini ya. Dalam hal ini menahan diri, lebih baik kita sholat, setelah sholat kemudian kita beranjak mungkin menuju ke masjid yang lain karena ada kajian dan seterusnya. Baik, atau Bapak Ibu sekalian juga karena sebab-sebab tertentu. Ya, misalnya yaitu mengangkat telepon dan seterusnya karena memang penting ini, maka itu diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita lanjutkan soal yang nomor 20 malam hari ini. Berapa jarak antara adzan dan iqamah? Jaraknya berapa antara adzan dan iqamah? Bapak Ibu sekalian, pertanyaan nomor 20 ya. Berapa jarak antara adzan dan iqamah? Jawabannya adalah hendaknya antara adzan dan iqamah yaitu diberikan waktu yang cukup untuk persiapan wudhu, sholat sunnah, berdoa antara adzan dan iqamah. Jadi kalau bisa timernya itu jangan terlalu singkat. Subuh agak panjangin subuh ya. Terus kemudian zuhur juga demikian. Asar agak pendek dikit. Maghrib agak pendek, terutama kalau harinya hari pas puasa, Senin Kamis, maka agak pendek dikit. Begitu. Isya agak panjang dikit, boleh, nggak apa-apa. Disesuaikan. Untuk orang itu berwudu, sholat tahiyatul masjid, atau mungkin dia berdoa. Kenapa? Karena ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba dibuka Abu Dawud.
nomornya 1283. Memang Nabi tidak menunjukkan angka berapa menit, berapa lama, tidak. Tapi tolong hadis ini kita jadikan acuan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Riwayat Abu Dawud nomor 1283, 1283. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayo dibaca dari Abdullah bin Mughaffal, silakan. Dari Abdullah bin Mughaffal, ia berkata, Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Baina kulli adhanaini salatun. Baina kulli adhanaini salatun liman syaa. Silakan. antara setiap dua azan, Ulang lagi. antara setiap dua azan, Antara setiap dua adzan. Maksudnya apa dua adzan? Berdasarkan hadis ini, maka iqamah itu statusnya sama dengan adzan. Karena Nabi menyebut iqamah pakai lafaz adzan. Antara dua adzan, lanjut. azan dan iqamah adalah salat. Antara dua adzan, maksudnya adzan dan iqamah ada sholat sunnah. Sehingga takmir dalam hal ini, ya, maka berikan kesempatan kepada para jamaah untuk mengerjakan sholat sunnah. Jadi kalau bisa jangan terlalu singkat. Jadi kembali tadi ya, Nabi mengucapkan iqamah ini dengan lafaz adzan. Antara dua adzan, maksudnya adzan dan iqamah ada sholat. Maksudnya sholat di sini sholat sunnah. Ya. Berarti kalau gitu Ustadz, iqamah itu statusnya sama dengan adzan. Iya, berarti kalau iqamah juga harus ditirukan. Adzan kan ditirukan. Naam. Iqamah juga ditirukan. Naam. Karena Nabi mengatakan antara dua adzan dan iqamah. Makanya jangan disalahkan kalau ada seseorang ketika mendengar iqamah mengucapkan la ilaha illallah, lalu dia tirukan la ilaha illallah. Sah, boleh. Karena memang statusnya sama dengan adzan iqamah ini. Baik, kita lanjutkan pertanyaan nomor 21. Apakah tetap disyariatkan? Apakah tetap disyariatkan menjawab dan berdoa setelah adzan? Ini masih panjang kalimatnya. Apakah tetap disyariatkan menjawab dan berdoa setelah adzan jika adzannya disiarkan di radio atau TV ya, atau tape ya. Kita dengarkan adzan maghrib di radio ya, hayya 'alas shalah, kita lagi nyetir ini ya. Apakah kita jawab la haula wala quwata illa billah, terus setelah la ilaha illallah kita baca Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qaimah? Apakah tetap disyariatkan? Jawabannya adalah tidak disyariatkan menjawabnya. Sepakat ulama. Kenapa? Karena itu rekaman yang diulang-ulang. Kecuali kalau kita dengarnya live. Contoh, saya tidak menunjuk salah satu masjid ya, banyak. Kalau kita lihat beberapa radio yang dikelola oleh masjid, banyak seperti apa ini Al-Akbar dan seterusnya. Lah itu live, itu adzannya live langsung dari masjidnya itu. Iya, sehingga antara adzan subuh, adzan zuhur itu beda-beda orangnya dan juga iramanya beda-beda. Maka kita jawab hayya 'alas shalah, la haula. Setelah la ilaha illallah kita baca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina, Allahumma sholli ala Muhammad sampai innaka hamidum majid, Allahumma rabba hadi, dan seterusnya. Live. Tapi kalau itu rekaman televisi ya, nggak perlu kita ya Allahu Akbar, nggak perlu ya, karena sifatnya rekaman ulangan. Ini yang ke-21, fatwa para alim ulama. Yang ke-22. Nah, ini 22. Apakah orang yang adzan haruslah dia yang iqamah? Dia yang adzan, apakah dia juga yang iqamah? Apa harus begitu? Apa boleh orang lain? Maka jawabannya adalah menurut para ulama sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-I'tibar fi Nasikh
wa mansukh minal azhar halaman 66, menurut pendapat yang rajih, yang argumentatif, yang kuat, orang yang adzan maka dialah yang iqamah. Menurut pendapat yang kuat, dia yang adzan, dia yang iqamah. Namun tidak dilarang jika ada orang yang adzan di sebuah masjid kemudian orang lain yang iqamah. Tidak dilarang. Tapi kalau ditanya yang afdol, dia yang adzan, dia yang iqamah. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi nggak mungkin beda. Dia yang adzan, dia yang iqamah. Seperti itu. Ya, seperti itu. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahkan bukan hanya dia yang adzan, dia yang iqamah, bahkan Bilalnya dia juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia juga yang adzan itu. Sami Allahu liman hamid, Rabbana walakal hamd, dia juga orangnya. Itu yang afdol, dia yang adzan, dia yang iqamah, dia sendiri yang Bilal. Nah itu. Tetapi kalau orang lain tidak dilarang. Ya. Tentunya kita cari yang afdol Bapak Ibu. Kita lanjutkan 23. Pertanyaan 23. Ya. Apakah kita dianjurkan menjawab iqamah sebagaimana menjawab adzan? Lah ini yang tadi saya singgung. Apakah kita dianjurkan menjawab iqamah sebagaimana menjawab adzan? Kalimatnya boleh diringkas sendiri. Maka pendapat yang kuat adalah pendapat yang kuat, iqamah status hukumnya sama dengan adzan. Iqamah sama dengan adzan, adzan sama dengan iqamah. Ya ditirukan sama. Dalilnya Abu Dawud yang dibaca tadi, yaitu baina kulli adzanaini salatun, di antara dua adzan, maksudnya adzan dan iqamah. Berarti Nabi menyebutkan status iqamah sama dengan adzan. Baik, wallahu a'lam bishawab. Baik, ini disebutkan dalam Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin rahimahullah dan berdasarkan hadis tadi. Kita lanjutkan yang ke-24 Bapak Ibu sekalian. 24. Lah ini yang kadang-kadang tidak dipahami. Mohon maaf, terjadi sedikit kesalahan. Nomor 24 ini. Apa yang ke-24? Kapan makmum itu mulai berdiri untuk menyusun shaf? Kapan makmum itu mulai berdiri untuk menyusun shaf sholat berjamaah ketika dengar iqamah? Kapan? Apakah mulai dari Allahu Akbar, Allahu Akbar langsung berdiri? Ya, kapan makmum mulai berdiri untuk menyusun shaf salat berjamaah ketika mendengar iqamah? Jawabannya adalah berdasarkan kitab Al-Masail Muhimmah fil Adzan wal Iqamah halaman 121. Menurut pendapat yang kuat adalah ketika mendengar kalimat qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, itu berdiri. Berdiri itu. Berdiri. Ya. Bapak Ibu sekalian, ya, jadi ini penting ini. Ya, itu berdiri. Jadi kadang-kadang Allahu Akbar itu sudah berdiri. Allahu Akbar, syahadu Allah, berdiri semua, udah pada berbaris. Yang benar adalah sebenarnya mohon maaf, saya tidak ada maksud apa-apa. Tidak ada maksud apa-apa karena ini berdasarkan pengalaman saja. Pada waktu 2009 ya 2009. Nah 2009 apa ini, ketika kita bersama rombongan yang lain sholat di sebuah masjid. Nama masjid itu adalah Masjid Syekh bin Baz. Masjid Syekh bin Baz, dan tempatnya adalah di kawasan Mabasjin. Mabasjin ini adalah wilayah Mekah. Waktu itu haji Bapak Ibu sekalian. Kita berada waktu itu, pemondokan kita semua waktu itu ikut jamaah Al-Falah, Masjid Al-Falah waktu itu, rombongan Masjid Al-Falah. Pada waktu itu daerah kita Mabasjin. Jadi kalau ke Masjidil Haram harus naik bis itu. Tapi nggak sebagus sekarang. Dulu agak rebutan naik bis ya. Nah itu ada satu masjid namanya Masjid Syekh bin Baz. Di situ tiap habis maghrib ada taklim Syekh. Sudah, kita ikut di situ. Pada waktu adzan Isya untuk sholat ini, untuk sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu saya lihat yang berdiri orang Indonesia semua.
Teman-teman kita berdiri, ya. Saya nggak berdiri. Sebentar, dalam hati saya, ikilah pokok gak ngatek-ngatek, ya. Seperti itu. Sebentar, saya harus tanya ini, ya, kenapa kok tidak berdiri begitu dengar iqamah? Lalu begitu terdengar qad qamati sholat, berdiri semuanya, serentak. Ya, ternyata setelah kami lihat, yaitu beberapa riwayat dalil ya dalam hal ini, pendapat para ulama, ternyata benar. Menurut pendapat yang kuat adalah makmum itu dianjurkan berdiri ketika mendengar kalimat qad qamatis shalah. Itu. Waduh, kalau ndak Ustaz mulai Allahu Akbar ndak berdiri, shaf pertama ditempati. Makanya dari awal sudah duduk di shaf pertama. Dari awal sudah duduk di shaf pertama. Nah, seperti itu, ya. Jadi ini pendapat yang kuat, ya. Terus kemudian yang ke-25, hukum sholat jamaah duluan. Nah, ini. Hukum sholat jamaah duluan dari jamaah yang umum di masjid. Nanti tak tunjukkan kayak apa contohnya ini. Hukum sholat jamaah duluan, dia sholat dulu jamaah dari jamaah yang umum di masjid, dari masyarakat. Dia sholat di masjid itu duluan, padahal yang lain masyarakat belum datang. Dengan beberapa orang karena diburu waktu kerja, ya. Karena kalau nunggu jamaah yang biasa sholat di masjid itu iqamahnya masih lama, khawatir tertinggal nanti, ya. Saya pernah sholat di masjid di Kampung Bugis, Manado. Acara di sana. Iya. Ketika itu sholat duhur, pesawat saya mepet kalau nggak salah menjelang asar waktu itu. Kampung Bugis, Manado. Waktu itu banyak yang dari Surabaya yang diundang. Sudah saya bilang, teman-teman bilang begini, ya apa Ustadz? Ini kayaknya Ustadz komatnya lama ini. Ini kalau nunggu komat Ustadz, kita ini boarding loh Ustadz, belum nanti di perjalanan loh, kena macet atau apa, terus gimana, tiket ini gimana nanti? Saya tanya sama takmirnya, berapa lama lagi iqomahnya? Padahal itu sudah nunggu 15 menit sudah, duhur 15 menit, 30 menit lagi, berapa? 30 menit lagi. Memang masyarakat di sini itu begitu Pak Ustadz. Jadi itu agak lama Pak Ustadz itu, karena mereka itu ada yang begini. 30 menit lagi, iya. Kami diizinkan tidak untuk sholat lebih dahulu. Siapa takmirnya di sini kami minta izin. Oh silakan Pak Ustadz kalau memang mau sholat duluan. Nah izin dulu nggak apa-apa. Sebab kalau tidak nggak boleh. Harus izin kepada yaitu takmir masjid tersebut, imam tetapnya atau takmir masjid itu, bahwasanya kita akan mengerjakan sholat terlebih dahulu karena diburu, entah akan ketinggalan yaitu kendaraan atau mungkin karena pekerjaan atau yang lainnya, ya. Sedangkan masyarakat sekitar belum sholat, kita sholat duluan karena sudah dengar adzan dan jaraknya adzan dengan iqomah lama sekali. Nah baik, jadi Bapak Ibu sekalian, menurut pendapat yang kuat adalah melaksanakan sholat jamaah di masjid itu harus dengan izin imam tetap di masjid, izin imam tetap di masjid tersebut. Jika tidak, maka tidak boleh. Jika nekat itu dikerjakan, sholatnya sah, tidak batal, tapi berdosa. Maka harus minta izin. Jadi kalau nekat ini misalnya nggak pakai izin, wis sembahyang dhewe, sholat dhewe ya, ngenteni gak ono wong iki sudah sholat sudah sah, sholatnya nggak batal, tapi berdosa. Mana dalilnya? Tolong dibuka dalilnya, yaitu Sahih Muslim, nomornya 633, Muslim 633, nomor aslinya 673, nomor asli 673. Ya, silakan. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ya. Rasulullah SAW bersabda. Apa katanya? Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Silakan. Orang yang pantas jadi imam sholat berjamaah ialah yang paling pandai membaca kitab Allah. Terus
Jika ternyata mereka sama pandai, Apabila banyak orang yang hafal Quran di masjid itu, maka yang layak untuk jadi imam maka yang paling alim tentang sunnah, mereka yang paling faham tentang fikih sunnah, tentang fikih solat, maksud saya fikih solat, faham tentang sunnah solat, sifat solat Nabi, faham. Lanjut teruskan. jika ternyata mereka sama alim, Ternyata mereka semuanya orang alim, maka yang paling dahulu hijrah. yang paling dahulu hijrah, yang paling lama tinggal di daerah itu. Seperti itu. Ada yang mengatakan yang umurnya lebih tua. Lanjut teruskan. Jika ternyata mereka bersamaan pula hijrah, Ya. maka yang paling dahulu masuk Islam. Terus artinya yang paling lama maksudnya Islamnya, berarti umurnya. Terus lanjut. Janganlah kamu menjadi imam dalam wilayah kekuasaan orang lain. Ini poinnya. Jangan menjadi imam dalam wilayah kekuasaan orang lain, kecuali Dan jangan pula duduk di tempat yang disediakan khusus untuk kemuliaan seseorang, kecuali dengan izinnya. Nah, kecuali dengan izin. Makanya harus izin. Kalau diizinkan sholat, kalau itu tadi misalnya imamnya yaitu mengatakan, oh jangan, ya nunggu aja sekalian, kita tidak izinkan, selesai, alamat tiket selesai sudah, ya, wassalam, bismillah, ya. Bapak ibu sekalian, maka dalam hal ini harus izin kepada imam tetap di masjid tersebut. 26. Kapan harus membatalkan sholat sunnah karena mendengar iqomah? Kapan dibatalkannya? Pas sholat sunnah qomat. Kapan harus membatalkan sholat sunnah karena mendengar iqomah? Bapak ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, jawabannya adalah sebagaimana di dalam kitab Nailul Autar oleh Imam Asy-Syaukani di juz yang ketiga halaman 102. Menurut pendapat yang kuat, pendapat kuat ini, jika makmum merasa dirinya akan ketinggalan takbiratul ihram, sudah rakaat kedua ini koma, ternyata dia merasa ini kalau tak teruskan sampai salam saya ketinggalan takbiratul ihramnya imam, maka batalkan sholatnya, segera batalkan sholat sunnahnya. Namun jika dia berada pada posisi tahiyat akhir, tasyahud ini, at-tahiyatul mubarakatus atau at-tahiyatul lillahi wassalawatu wattayyibat, assalamu ala nabi, pokoknya tahiyat lah. Lalu ternyata iqomah dan dia yakin kalau dilanjutkan dia tidak ketinggalan takbiratul ihramnya imam, maka teruskan, tidak masalah, diselesaikan. Tapi kalau misalnya dia baru mulai sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, sebab ada masjid seperti ini padahal masih 3 menit, 3 menit ada banyak orang sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah. Loh, nggak boleh, jangan, ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam hal ini maka kalau kita merasa bisa kita selesaikan, misalnya nih, yaitu ketika qomat, kita baru rakaat kedua baca Al-Fatihah, kita merasa sampai salam masih nutut takbiratul ihramnya imam, maka teruskan, ya. Atau kalau tidak, dibatalkan langsung tanpa salam, ya, dibatalkan langsung tanpa salam, ya, langsung aja masuk ke shaf. Baik, kita lanjutkan sekarang yang ke-27. Bolehkah sholat jamaah tanpa iqomah? Sholat jamaah nggak pakai qomat. Saya bersama panjenengan sholat isya di masjid ini Ar-Rahman, nggak pakai iqomah, langsung sholat. Apakah boleh? Maka menurut pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Al-Muntaqa Fatawa Syekh Dr. Saleh Fauzan, fatwa nomor 39, beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, menurut pendapat yang kuat adalah iqomah untuk sholat wajib berjamaah hukumnya sunnah. Iqomah itu sunnah. Ketika sholat wajib berjamaah itu sunnah. Sehingga ini bukan termasuk syarat sahnya sholat. Jadi kalau ada orang sholat nggak pakai iqomah, sholatnya sah, nggak batal sholatnya, tidak batal dan tidak berdosa. Ya, tetapi yang afdol tentunya lebih utama iqomah. Andai kata tidak iqomah, tidak mengapa karena hukumnya sunnah. Coba dibuka nomor Sahih Muslimnya. Sahih Muslim dibuka nomor 352. Kita kasih dalil, tambahan dalil. Sahih Muslim nomor 352.
Nomor aslinya 397, nomor aslinya. Ya, coba dibuka, silakan dibaca. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, pada suatu ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid. Nabi masuk ke dalam masjid. Lanjut. Tidak lama kemudian masuk pula seorang laki-laki lalu dia sholat. Nah, orang itu masuk, sholatnya sholat wajib. Sedangkan orang itu nggak pakai iqomah. Dan Nabi tidak menyalahkan, nggak pakai iqomah. Lanjut teruskan. Akhirnya apa? Sesudah sholat dia datang kepada Rasulullah SAW. Lanjut. Memberi salam. Untuk memberi salam, lalu memberi salam. Kemudian Rasulullah menjawab salamnya. lanjut. Bersabda, Apa kata Nabi kepada orang itu? ulanglah sholatmu, karena sesungguhnya kamu belum sholat. Ulangi sholatmu. Kau belum sholat. Ulangi sholatmu. Sudah satu ya, kesalahan pertama. Lanjut setelah itu. Lalu orang itu mengulang sholatnya seperti sholat yang mula-mula tadi. Baik, nggak pakai iqomah dan Nabi tidak menyalahkan. Lanjut teruskan. Kemudian dia datang pula kepada Nabi SAW. Lanjut. Memberi salam. Kemudian Jawab Rasulullah, waalaikumsalam. terus Kemudian beliau bersabda pula, silakan. ulang lagi sholatmu, sesungguhnya engkau belum sholat. Ulangi lagi sholatmu. Kau belum sholat. Salah yang kedua ini. Suruh ngulangi. Terus lanjut. Akhirnya orang itu mengulang sholatnya sampai 3 kali. Duh, terus. Kemudian dia berkata, Ya. demi Allah, Nah, baru. mengutus Anda dengan agama ini. Ajarkan aku sholat wahai Rasulullah. Gimana sholat yang benar itu bagaimana? Sebab Nabi menyuruh ulangi. Kau belum sholat. Ulangi. Kau belum sholat. Lanjut teruskan. Sesungguhnya aku belum tahu bagaimana caranya sholat yang bagus. Bagaimana cara sholat yang benar? Lanjut. Karena itu ajarilah aku. Terus. Sabda Nabi SAW. Perhatikan. Apa kata Nabi cara sholat yang benar? Silakan. Apabila engkau berdiri hendak sholat, Maka bacalah takbir lebih dahulu. takbir. Allahu Akbar. Ada dua model. Boleh sejajar dengan daun telinga, yaitu daun telinga. Boleh sejajar bahu. Allahu Akbar. Boleh. Atau sejajar bahu. Allahu Akbar. Ya. Ada orang itu pelit banget takbiratul ihramnya. Pelit-pelit. Orang begini takbir. Piye? Ini mau ngapain ini? Iya. Yang namanya takbir itu ya diangkat sejajar bahu atau sejajar daun telinga. Seperti itu. Lanjut teruskan. Kemudian. Sesudah itu baca ayat-ayat Quran yang mudah bagimu. Terus. Sesudah itu ruku sehingga ruku itu sempurna sekali. Terus lanjut. Sesudah itu bangkit dari ruku sehingga engkau kembali berdiri dengan sempurna. Baik, berdiri. Rukuknya tumaknina, tidak terlalu cepat. Setelah itu bangkit sami Allahu liman hamida. Lalu membaca Rabbana walakal hamdu dengan sempurna. Sami Allah liman hamida itu bacaan tasmi. Rabbana walakal hamdu itu bacaan apa ini sebentar. Itu ada tasmi, satunya lagi itu adalah bacaan tahmid. Ada tasmi, ada tahmid. Tasmi itu sami Allah, terus Rabbana walakal hamdu itu tahmidnya, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu dengan sempurna, tegak. Sebab ada orang itu belum sempurna, dia sudah kepingin sujud. Banyak yang kayak gini. Contoh ya. Ruku ini, sudah ruku lalu kemudian dia i'tidal. Sami Allahu liman hamida Rabbana walakal hamdu. Ya. Nah, dia belum selesai, dia sudah kepingin pindah gerakan berikutnya. Maka nggak boleh, tegak dulu. Ruku, sami Allahu liman hamida Rabbana walakal hamdu. Boleh ditambah hamdan katsiran thayyiban, boleh. Setelah itu kemudian sujud, ya. Begitu seterusnya. Ini adalah sholat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kemarin saya sudah jelaskan di masjid yang lain, ya, di Baskara, saya sampaikan bahwasannya sholat itu sama Nabi dibagi 3. Sholat itu dibagi 3. Ya, coba dibuka Pak Thoiban, minta tolong itu dihentikan. Coba Sahih Targhibnya dibuka, jilid 1. Sahih Targhib wa Tarhibnya dibuka. Ya, jilid 1. Salat itu dibagi 3. Nomornya adalah 500.
Sebentar. Disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya solat itu dibagi 3. Sepertiga itu adalah berwudu, ya. Yang sepertiga lagi itu adalah ruku. Sepertiga lagi itu sujud. Apabila masing-masing itu dijalankan pada haknya masing-masing, maka Allah akan menerima solatnya dan amalan yang lain. 539 An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 539 as-salatu salasatu aslasin at-tuhuru sulus warruku'u sulus wassujudu sulus faman addaha bihaqqiha qubilat minhu wa qubila minhu sairu amali wa man ruddat alaihi salatuhu rudda alaihi sairu amali. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Iya. Rasulullah SAW bersabda, Isinya, sholat itu ada 3 bagian. solat itu dibagi 3 Bapak Ibu. Solat itu 3 intinya. Apa itu? 1, Bersuci sepertiga. baik, bersuci wudhu. Kalau tidak wudhu ya tayamum. Karena itu bersuci sepertiga. Terus lanjut yang kedua, Ruku sepertiga. rukuk itu sepertiga. Terus yang terakhir, Dan sujud sepertiga. lanjut kata Nabi, kalau 3-tiganya ini haknya dipenuhi, wudhunya sempurna, rukuknya sempurna, sujudnya sempurna. Lanjut. Barang siapa melaksanakannya dengan memenuhi haknya, Maka diterima darinya. solatnya diterima oleh Allah. Terus Dan sisa amalnya yang lain juga diterima. seluruh amalan yang lain akan diterima. Jadi solat itu dijadikan tolok ukur, barometer amalan-amalan yang lain. Lanjut teruskan. Dan barang siapa yang sholatnya ditolak, Siapa yang solatnya tidak diterima, maka sisa amalnya yang lain juga ditolak. sisa amalnya yang lain juga ditolak. Berarti solat ini barometer Bapak Ibu. Makanya satu-satunya ibadah yang mesti digandengkan sama ibadah yang lain ya cuman solat. Solat bergandengan dengan zakat, wa aqimus sholat wa atuz zakat. Solat bergandengan dengan kurban, fasholli li rabbika wanhar. Solat gandengan dengan sabar, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Semuanya digandeng dengan sholat, ibadah. Seakan-akan orang kalau zakat tapi tidak sholat, tidak diterima. Orang kalau kurban tapi tidak sholat, kurbannya tidak diterima. Orang sabar kena musibah tapi tidak sholat, tidak diterima sabarnya. Percuma sabar, tidak sholat. Jadi ini penting. Bahkan sampai-sampai seorang istri itu dibenarkan menggugat suaminya lantaran suaminya tidak sholat, bahkan mengingkari kewajiban sholat. Wah itu jatuh itu talaknya. Jadi boleh, sebab wanita tidak boleh disentuh, yaitu dengan laki-laki yang tidak sholat, nggak boleh. Bahkan istri boleh ngasih syarat. Kalau suaminya sering tidak sholat, ketika suaminya minta dilayani, istri boleh ngasih syarat. Sholat tuh disik, tak layani gue. Nega kak ngelayani. Sholat tuh disik, kok jawab apa tak turuti ya, nggak apa-apa. Tapi enggak. Duh, kok niki bojoku kudu taat. Oh iya, saya taat dalam kebaikan. Taat itu untuk kebaikan, bukan taat untuk maksiat. Selama kau taat sama Allah, aku akan taat kepada diri. Kalau kau tidak taat sama Allah, maka tidak ada ketaatanku untukmu. Loh, surganya istri, kadang-kadang itu andalannya suami. Surganya istri itu taat sama suami. Iya, tahu. Nek bojone bener, taat, ya. Tapi nek modelnya koyok gini, nah, itu. Tapi yang baik kalau ngomong ya, yang baik gitu loh ya. Jangan ditiru yang kayak gini deh, ya. Nggak sholat ya, alasannya macam-macam. Yang males lah, yang ini bajunya kotor lah, capek lah, macam-macam. Maka nggak boleh disentuh, nggak boleh. Hati-hati. Ya apa Ustadz, kalau sudah punya suami kayak gini, ya harus pertama dibimbing sabar. Lah caranya ya apa? Satu, caranya kalau ketemu suami yang seperti ini, cari siapa anggota keluarga yang paling ditakuti sama suami. Sampaikan itu. Pamannya Ustadznya takut, sampaikan. Ponaanmu tidak sholat, tolong tuturono. Oh iya,
Satu itu. Yang kedua caranya, setiap dia mengambil apapun, letakkan buku-buku tentang bahaya ninggalkan sholat di sampingnya. Contoh, ninggalkan kontak mobil di situ, naruhnya di situ, maka letakkan buku itu di sampingnya. Jadi dia kalau mau ngambil kontak itu mesti baca. Bahaya sholat. Waduh rek, mau medeni ini ya. Nanti ngambil sini, neraka sakor bagi yang tidak sholat. Waduh. Nanti mau ngambil anduk di situ dikasih tulisan itu ya, bahaya bagi orang yang tidak sholat. Waduh, iya. Sehingga itu akan memotivasi dia dan doakan, terus bimbing, terus ajak ke taklim dan seterusnya. Banyak yang seperti ini soalnya ya. Ya, dulunya sholat, ketika sebab banyak yang masuk, yaitu tanya kepada saya di beberapa media sosial ya, itu japri langsung ke saya, wapri. Itu dulunya sholat, ternyata setelah usahanya ini adalah proyekan, gagal, ditipu orang, males sholat, sudah nggak sholat ya, percuma aku sholat ya, seperti itu, percuma aku sholat, wong Allah tidak bantu saya atau apa, saya kondisi kayak begini loh ya. Baik, jadi banyak yang seperti ini, jadi hati-hati ya. Bolehkah sholat kita masuk tadi nomor berapa? 27 ya, 27. Bolehkah sholat jamaah tanpa iqamah tadi ya? Baik, sekarang 28 ya? Ya, 28 ya? 28. Tadi sudah dibaca tadi dalilnya, sekarang 28. Apakah iqamah juga dikeraskan seperti adzan? Ataukah cukup hanya didengar orang yang berada di masjid saja? Apakah iqamah itu sama seperti adzan, dikeraskan lewat pengeras suara atas? Apakah cukup di dalam saja iqamah? Maka menurut pendapat yang kuat berdasarkan dalil, coba dibuka Sahih Bukhari nomornya 360, Bukhari 360, nomor aslinya 636, Bukhari 636, 636 ya. Silakan baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, iya, apabila kamu mendengar iqamah, maka pergilah sholat berjamaah. Apabila kamu mendengar iqamah dikumandangkan, maka berjalanlah menuju sholat dan hendaklah, silakan. Dan hendaklah bersikap tenang dan tentram. Nah, hendaklah kamu bersikap tenang, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, berjalanlah dengan tenang. Baik, berarti kalau begitu mereka yang ada di luar masjid mendengar iqamah, maka menurut pendapat yang kuat iqamah juga dikeraskan sebagaimana adzan. Hanya saja diperbolehkan kalau iqamah itu menggunakan pengeras suara dalam, adzannya pengeras suara luar, tetapi iqamah dalam. Boleh. Yang seperti ini boleh. Tapi kalau dua-duanya itu sama-sama menggunakan pengeras, yaitu atas, nggak apa-apa. Buktinya ini Nabi mengatakan, apabila kalian mendengar iqamah dikumandangkan, maka berjalanlah dengan tenang. Berarti kan orangnya masih di tempat tinggalnya dan dia mendengar, berarti dikeraskan. Boleh. Wallahu a'lam bishawab. Hanya saja begini, ada syaratnya ini. Jika adzan dikumandangkan di tempat A, adzan dikumandangkan di tempat A, maka iqamahnya juga dilakukan di tempat A yang sama, bukan lain tempat. Contoh, adzannya dalam ruangan ini, adzan dalam ruangan, pakai mic, pengeras suara atas di ruangan ini, maka iqamahnya nggak boleh di sini, di sana iqamahnya. Adzan dikumandangkan di tempat A, maka iqamahnya juga di tempat A. Itu yang ditetapkan, yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab Syarhul Umdah halaman 129. Seperti itu ya. Bukan di tempat sholat. Kadang-kadang mohon maaf, yang sering terjadi adzannya di ruangan, sedangkan iqamah ada di sini jamaahnya. Mungkin di sini mimbar, jadi mic-nya didekatkan gini. Di tempat sholat, bukan. Ya di tempat itu mestinya. Faham sampai di sini ya? Di tempat yang sama, adzan dan iqamah tidak berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang 29. Dia yang adzan, dia yang iqamah,
dan dia juga yang jadi imam, bolehkah? Dia yang adzan, dia juga iqamah, dia juga imam. Dirapal semua sudah. Adzan, la ilaha illallah. Dia juga yang qomat. Qad qamatis shalah, la ilaha illallah. Maju jadi imam. Allahu Akbar. Orangnya sama. Bolehkah? Menurut pendapat yang kuat, boleh. Boleh. Dalilnya adalah disebutkan dalam kitab Mawahibul Jalil. Ulama mengatakan boleh. Terakhir penutup 30 ya, kita tutup kajian kita, sehingga harapannya bulan depan jika Allah takdirkan kita bertemu kembali, kita sudah beranjak pada bab yang lain, sunnah Nabi yang lain, bukan adzan lagi tapi yang lain. Nomor 30, apa saja yang masuk kategori bid'ah dalam adzan dan iqamah. Bid'ah seputar adzan dan iqamah yang menyelisihi sunnah, yang sering terjadi. Apa itu? Satu, yang pertama, memutar murattal Al-Quran atau zikir sebelum sholat, nggak boleh ya, atau sholawatan, nggak boleh, karena tidak ada tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah waktunya langsung adzan, seperti itu, tidak didahului dengan ya seperti itulah, panjenengan pasti tahu maksud saya ya. Jadi tidak ada bacaan Quran atau apapun dan seterusnya ya. Baik, ini tidak ada. Nomor dua, menabuh beduk sebelum adzan. Menabuh beduk sebelum adzan sebagai pertanda masuknya waktu sholat. Bapak Ibu sekalian, di awal-awal syariat adzan itu Nabi bingung bagaimana cara mengumpulkan orang di masjid. Ada usulan pakai lonceng. Kata Nabi, itu meniru orang-orang yaitu Nasrani. Satu lain mengatakan yaitu pakai trompet, meniru orang Yahudi. Bagaimana kalau api? Itu meniru orang Majusi. Akhirnya yaitu disebutkan Allah memberikan petunjuk hidayah yaitu dengan adzan. Maka dalam hal ini kita tidak boleh menyerupai orang-orang ahlul kitab. Lihat gereja, lihat tempat peribadatan orang Yahudi, memulai beribadah dengan bunyi-bunyian, lonceng, trompet, dan yang lainnya. Maka kita cukup dengan adzan, tidak perlu dengan selain adzan. Menabuh beduk sebelum adzan, maka ini tidak ada tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang ketiga, adzan di kuburan, mayit, mengadzani mayit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mayit, mengadzani mayit. Lah kalau mengadzani anak kecil Ustadz yang baru lahir, ulama ikhtilaf, beda pendapat. Ada ulama yang mengatakan adzan tok boleh, nggak pakai iqamah. Jadi telinga salah satu, telinga kanan diadzani, nggak pakai iqamah. Hanya adzan, dikenalkan nama-nama Allah. Sebagian ulama memperbolehkan, sebagian ulama mengatakan tidak ada tuntunan. Wallahu a'lam bishawab. Dalam hal ini adalah ini masalah khilafiyah dalam hal ini, sehingga tidak perlu diperdebatkan masalah mengadzani bayi baru lahir. Tapi kalau mengadzani mayit di kuburan jenazah sebelum ditutup dengan papan, itu dibuka sedikit yaitu kain jenazahnya lalu diadzani, maka jelas sepakat ulama ini nggak ada tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, menjawab lafaz qad qamatis shalah dengan doa. Jadi kalau sudah ada qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, itu ada orang yang membaca doa aqamahallahu wa adamaha, kan gitu ya. Itu artinya semoga Allah menegakkannya dan mengekalkannya. Itu bid'ah, nggak ada ya. Aqamahallahu wa adamaha, itu bid'ah kalau mendengar qad qamatis shalah. Terus yang terakhir, menjawab lafaz as-salatu khairum minan naum. Mereka menjawab dengan jawaban sadaqta wa bararta.
itu juga bid'ah. Sodakta wa bararta, engkau telah berkata dan berbuat baik. Sodakta wa bararta, engkau telah berkata dan berbuat yang baik. Ini bid'ah. Jadi kalau begitu gimana? Gak apa-apa, ditirukan sama. As-salatu khairum minan naum. Tirukan. As-salatu khairum minan naum. Itu. Tidak ada ucapan-ucapan yang lain. Termasuk lafadz adzan, doa setelah adzan yang pakai tambahan innaka la tukhliful mi'ad. Ya. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wassalatil qa'imah. Ya, terus kemudian hati Sayyidina Muhammad, apa itu ya? Ya, itu. Makanya saya nggak ngapalkan itu soalnya. Karena apa? Karena itu dalilnya adalah lemah Bapak Ibu. Lalu ditutup innaka la tukhliful mi'ad. Nah, ini ini adalah riwayat yang lemah Bapak Ibu. Adapun yang sahih yang Nabi ajarkan seperti yang pernah kita sampaikan pada kajian sebelumnya. Wallahu a'lam wa bishawab. Demikian kajian kita tuntas seputar adzan dan iqamah. Insya Allah kita akan bahas pada berikutnya itu sunnah yang nomor 10 itu adalah sunnah dalam 9 dan 10 itu adzan iqamah. Berarti yang 11 sunnah menggunakan sutra atau penghalang. Nah itu sutra atau penghalang. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Dari Zoom, tafadhol. Pada saat apa? Nah, barakallahu fiik. Jadi bagaimana yaitu mengajarkan adzan kepada anak-anak yang belajar ngaji TPQ dan iqamah, maka dalam hal ini boleh, nggak apa-apa, sifatnya mengajarkan. Adapun kalau sholat berjamaah juga boleh. Terus kemudian kalau ustadzanya menjadi makmum di antara mereka, apakah diperbolehkan? Maka dalam hal ini karena ini sifatnya adalah melatih mereka, mengajarkan, maka insya Allah diperbolehkan. Wallahu a'lam wa bishawab. Seperti itu. Iya, silakan Mas Khairul. Nah, tapi belum masuk masjid kan? Belum. Kita di jalan kan, mendengar adzan di jalan. Apakah termasuk munafik? Beliau bertanya demikian. Orang yang mendengar adzan saat kita berkendara, lalu kita teruskan perjalanan kita, dan kita yaitu tidak masuk ke masjid tersebut. Saya belum dapatkan keterangan itu. Hanya saja dalam hal ini, maka sebaiknya dia mencari masjid yang terdekat. Bisa jadi dia meneruskan perjalanan itu karena dia sudah memperkirakan waktunya cukup untuk sholat di masjid di mana dia akan tuju tersebut, sehingga dalam hal ini tidak dihukumi munafik. Di jalanan kita dengar adzan tapi nggak mampir ke masjid tersebut, yang di mana masjid itu dikumandangkan adzan. Nggak. Saya nggak ada keterangan itu. Yang masuk tadi itu adalah sudah di dalam masjid lalu dia keluar tanpa ada keinginan untuk kembali lagi ke masjid tersebut. Nah itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila saya datang ke masjid subuh dan waktu yang tersisa tinggal 4 menit, bolehkah saya sholat sunnah dengan 2 niat? Sholat qobliyah subuh dengan sholat sunnah tahiyatul masjid. Jazakallah khairan. Jawabannya adalah silakan dibuka, yaitu Sahih Muslim. Sudah dimasukkan. Alhamdulillah. Nah, ini ya. Ini harus segera berakhir Bapak Ibu sekalian ya. Sahih Muslim. Ya, nomornya adalah 677. Sahih Muslim 677.
Sahih Muslim 677. 677. Silakan. 677. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' rak'ataini qabla an yajlis. Lihat kalimatnya ya, perhatikan kalimatnya. Baca pelan-pelan Pak Thoiban. Silakan. apabila kamu masuk masjid, Stop. Apabila kamu masuk masjid. Lanjut. sholatlah terlebih dahulu 2 rakaat sebelum kamu duduk. Nabi tidak pernah mengatakan dalam hadisnya, apabila kamu masuk masjid, maka sholatlah tahiyatul masjid lebih dahulu, setelah itu sebelum kamu duduk. Enggak. Tidak ada kata-kata Nabi mengajarkan yaitu nama tahiyatul masjid. Enggak. Lah terus gimana? Kalau begitu yang dimaksud dalam hadis ini kata para ulama, semua sholat ketika kita masuk masjid, ya, maka itu sudah mewakili yaitu tahiyatul masjid. Sehingga kita tidak perlu bingung. Apalagi 2 rakaat tahiyatul masjid, 2 rakaat sholat sunnah qobliyah, nggak perlu sebenarnya. Cukup 2 rakaat saja itu sudah mewakili qobliyah, mewakili. Itu kalau datangnya ke masjid setelah adzan. Kalau masuk masjidnya sebelum adzan, ya 2 rakaat dulu yang kita sebut dengan tahiyatul masjid. Setelah itu kemudian adzan, setelah adzan baru qobliyah, karena qobliyah itu dilakukan setelah adzan. Itu kalau kita datangnya sebelum adzan. Kalau datangnya sesudah adzan, nggak perlu kemudian kita bingung, waduh tinggal 3 menit, ini belum tahiyatul masjid, belum qobliyah. Nggak usah. Yang penting masuk masjid sholat 2 rakaat sebelum kita duduk. Lah ini sholat apa? Allah yang tahu sudah. Ini sudah mewakili semua sholat sebelum sholat fardu. Sudah mewakili. Sudah mewakili Bapak Ibu sekalian. Nah itu. Kecuali sekarang permasalahan datang masuk masjid pas adzan. Ya apa Ustadz? Pas adzan tahiyatul masjid, apakah saya dengarkan adzan dulu? Kalau itu adzannya bukan adzan Jumat, maka dengarkan dulu adzan sampai la ilaha illallah, baca doanya, lalu setelah itu sholat. Kalau waktunya panjang ya monggo tahiyatul masjid 2 rakaat lalu ditambahkan qobliyah. Kalau pendek cukup 2 rakaat saja, tapi setelah adzan. Tapi kalau datangnya bapak-bapak, terutama bapak-bapak, pas adzan Jumat, adzannya adzan Jumat, bukan adzan subuh, adzan zuhur atau adzan asar, maghrib, isya, bukan. Adzannya adzan Jumat. Pas adzan, maka langsung tahiyatul masjid, ya. Setelah itu kemudian kita mendengarkan khutbah. Karena menjawab adzan hukumnya sunnah, sedangkan mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Jangan kita mengejar yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Sebab banyak orang ketika adzan Jumat itu dia tidak langsung sholat, nunggu adzan sampai selesai. Ketika adzan selesai dia sholat, khotib naik berkhutbah, maka dia meninggalkan yang wajib. Ini kesalahan. Yang benar adalah lakukan langsung sholat. Wallahu a'lam bishawab. Iya Mas. Hah? Ya. Nah, musafir ini ya. Musafir. Kalau musafir boleh tidak ke masjid. Musafir dibenarkan dia untuk tidak ke masjid. Dia sholat berjamaah sendiri, boleh, sah, seperti itu, sah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi sebentar. Tetapi jika dia misalnya sudah sholat, dia sudah sholat nih di jalan, jamak qashar, sampai di tempat itu, jamak qashar itu karena dia dalam perjalanan, ya. Sampai di tempat itu ternyata adzan asar. Laki-laki loh ya, laki-laki ini bukan wanita ya, laki-laki. Gimana Ustadz? Ya dia tetap harus ke masjid karena dia dengar adzan. Seperti itu. Tetapi kalau tadi misalnya nih ya, karena dikhawatirkan nanti tertinggal kendaraan atau waktunya terlalu lama nanti, maka mereka sholat sendiri dan posisinya musafir, sah, nggak apa-apa, boleh dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya. Silakan Pak.
Doa sebelum adzan. Akbar. Iya, iya. Iya. Nggak nyampe. Berhenti. Iya, terus gitu ya. Bagaimana itu? Nah, barakallahu fiik. Ya. Jadi tidak ada lafaz-lafaz tertentu sebelum adzan. Sebagaimana sebagian membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, ya. Itu bahkan ketika memulai sholat misalnya imam juga begitu. Mau takbiratul ihram bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Nah, ini enggak ada tuntunannya sebenarnya, ya. Jadi doa ini adalah ibadah. Yang namanya ibadah harus tauqif. Tauqif itu ada rujukannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadah dalilnya bukan perasaan. Sing penting api, bukan. Ibadah harus ada contoh dari Nabi. Sedangkan Nabi tidak pernah mencontohkan yang seperti itu. Itu ya. Baik. Saya pernah menjumpai sebuah masjid, tidak saya sebut ya. Itu kalau mau adzan salam dulu orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Adzan. Salam dulu dia. Ya, apakah boleh? Nggak ada tuntunannya, nggak ada seperti itu. Ya ini ditambah-tambahi sendiri dan seterusnya. Termasuk tadi, bagaimana dengan adzan yang suaranya nggak nutut? Ya, hayya 'alas shalah. Bagaimana dengan seperti ini? Maka Bapak Ibu sekalian, ya fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuannya. Sehingga kalau tidak memiliki suara yang panjang, semampunya saja, jangan memberatkan. Maunya niru kayak muadzin Masjidil Haram, ya. Seperti itu. Baru awal ini kan kayak mobil-mobilan ngeng. Bapak Ibu sekalian, ya sudahlah, ya. Kalau kita tidak punya kemampuan itu, semampunya saja, semampunya. Imam juga begitu. Maunya itu pingin niru seperti Musyari Rasid, pengennya niru Sesuraim, Sesudes, gitu ya. Cuman karakter suara tidak nyampe, nafas nggak nyampe. Jangan memaksakan diri. Jangan, ya. Jadi sesuai kemampuan saja. Wallahu a'lam bishawab. Kalau mampu, alhamdulillah. Kalau tidak, maka lebih baik sesuai kemampuannya. Itu ya, wallahu a'lam. Ya, silakan Pak. Terakhir. Iya. Nah, sholat Jumat adzannya 2 kali. Adzan yang pertama biasanya yaitu para jamaah semuanya setelah adzan berdiri sholat. Mereka meyakini itu adalah qobliyah Jumat. Sedangkan qobliyah Jumat itu tidak ada. Yang ada itu ba'diyah Jumat. Boleh dilakukan 2 rakaat saja, boleh 4 rakaat. 2 rakaat di masjid, yang 2 rakaat di rumah. Itu yang paling kuat itu. Kalau tidak mampu karena kita kerja atau di jalan, maka cukup 2 rakaat ba'diyah Jumat di masjid itu. Maka adzan yang kedua adalah tanda dimulainya khotib akan naik mimbar. Apakah ini dibenarkan? Boleh, nggak apa-apa. Jumatan adzan 2 kali, sebagaimana di Mekah, di Madinah. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an menerapkannya. Wallahu alam. Hanya saja sebenarnya jaraknya itu tidak pendek. Antara adzan pertama dengan adzan kedua itu paling tidak itu 1 jam. Jadi kalau zuhur itu jam berapa? Setengah 12 ya, lebih. Itu berarti jam 11 itu adzan pertama. Supaya memberitahu mereka yang ada di perniagaan, yang ada di luar, mempersiapkan.
belum waktunya masuk, adzan duluan, seperti itu. Lalu adzan yang kedua, yaitu khotib naik mimbar, itu nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kalau cuman beda 5 menit terus adzan lagi, lah ya ini yang dikomentari oleh para alim ulama, sebaiknya cukup 1 kali adzan saja. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Mas ya. Oh, untuk menjawabnya dalam hal ini, kalau memang itu sudah masuk waktu zuhur, maka dijawab. Terus adzan yang kedua bagaimana? Maka kata para alim ulama dalam hal ini adalah cukup yang pertama sudah mewakili. Wallahu a'lam bishawab. Cukup yang pertama sudah mewakili. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah meridhoi semua amal ibadah kita. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.